Hidup adalah suatu rangkaian perjalanan waktu dengan untaian peristiwa di dalamnya. Kebahagiaan dan kesedihan datang silih berganti dalam mengiring cita dan cinta yang kita harapkan. Andai bisa mengulang waktu, kisah anak manusia yang hidup tertekan karena kentalnya budaya dan keadaan ekonomi yang pas-pasan sehingga cita-citanya tidak kesampaian. Keinginannya untuk menuntut ilmu ditentang oleh ayahnya. Bagaimana kisah selengkapnya tentang drama Andai Bisa Mengulang Waktu? Mari kita dengarkan bersama-sama. Sore itu di halaman belakang rumah, Ibu Dewi sedang bercakap-cakap dengan Sinta anaknya. Loh, ada apa? Kok nganggur? Nggak ada apa-apa kok, Bu. Nggak ada apa-apa, tapi kok mukanya jelek sekali. Ayo, makan dulu sama Ibu ya. Tapi gimana? Allah, Bu. Tapi, Bu, apa salah kalau Sinta pengen sekolah lebih tinggi lagi? Loh, enggak, Bu. Tapi, kita itu nggak memungkinkan. Perempuan tuh harus bisa berjalan sih. Masa lah anak. Udah tau, percaya sama bapakmu. Bapakmu kayak gitu, karena orang juga ada di luar Jawa. Ibaratnya, pepatah Jawa itu gini. Wong wedok itu, keluarganya itu, ngomong-ngomong. Padahal kita ya, kembali ke dapur. Jadi ibu rumah tangga. Nah, ini suami dan kita pada keluarga. Sinta paham ya? Tapi kan Sinta juga pengen cari pengalaman. Siapa tahu bisa jadi pengalaman buat cari kerja toh? Iya, dan kekhawatiran tuh gini loh. Kan kamu sudah 22 tahun. Kalau kamu gak cepat-cepat nikah, nanti kamu jadi perawan tua dan susah punya anak. Tapi Bu, udah lah ya. Ikutin aja tuh apa kata bapakmu ya. Sinta hanya membisu manakala mendengar penjelasan dari ibunya. Tak lama kemudian, dari dalam rumah terdengar suara bapaknya memanggil-manggil. Bune, Bune, mana toyo? Dipanggil dari tadi kok nggak dengar. Bu, Ada apa Pak? Kok teriak-teriak? masalahnya dari tadi dipanggil. Piye, ada apa toh? Gak ada apa-apa. Apa cuma tanya, rumah segede ini kok gak ada yang nempati gitu loh? Pada kemana toh? Lalu cuma di dalam rumah kok Pak. Pakai teriak-teriak segala. Wes, Sinta mana? Bapak ngomong sama dia. Cinta ada di belakang. Udah, tolong panggilin bapak ada terus sama dia. Ya, itu pandangan dulu. Ya, cepat, jangan lama-lama. Bu Dewi pun beranjak pergi ke halaman belakang rumah untuk memanggil Sinta. Dan tak lama setelah itu Sinta datang untuk memenuhi panggilan bapaknya. Kayaknya tuh Cahayu, bapak pengen ngomong sama kamu. Ngomong apa toh Pak? Kayaknya penting banget. Ya penting banget. Ini kan demi kebaikanmu. Masalahmu apa toh Pak? Tadi bapak teman Pak katanya Pak Lurah setuju. Pasti tentang Mas Bagas. Tak bilangin ngedok. Mas Bagas itu ganteng, pengusaha sukses. Kita itu kalau cari jodoh harus dari popot, bibit dan juga bebeknya. Tapi Pak, kata teman-temanku, Mas Bagas itu suka beneran dipacar. Itu kan kata teman-temanmu. Belum tentu Mas Bagas itu. Iya Dok, siapa tahu teman-temanku salah. Tapi kalau misalnya Sinta beneran nikah sama Mas Bagas, apa Bapak sama Ibu rela kalau nanti dia main serong? Udah lah Pak, Sinta tuh mau sekolah. Sinta, kamu itu berani bentak bapak. Cawe itu kandani pokoknya bapak kamu tahu kamu akan jodoh sama Mas Bagas. Sinta nggak mau, Sinta mau sekolah. Sinta, kamu harus jodoh sama Mas Bagas. Nggak mau Pak, Sinta mau sekolah. Dasar anak satu ini. Sudah, Sinta yang penyakit, Pak. Tapi Bapak
Suasana rumah yang awalnya adem ayem mendadak panas. Sinta dan bapaknya terlibat pertengkaran karena perjodohan yang dilakukan oleh bapaknya. Perihal perjodohan dengan Bagas, anak Pak Lurah di Desa Kasihan, Bantul, Yogyakarta. Berita tentang lamaran itu pun tersebar luas dengan cepat dan akhirnya menjadi perbincangan penduduk Kasihan. Kau lihat sih guys. Apa? Ya, ada apa toh? Lulus Bagas. Adanya Pak Lurah. Kenapa? Nikah. Nikah? Emang siapa tuh calonnya? Itu loh, adanya Pak Lurah siapa? Sinta. Sinta. Hah? Sinta? Iya. Ya kan cuma tamat SMA. Iya, miskin lagi. Bapak iya. Kalau kamu ya Cinta. Iya. Tapi guys, benar. Gak mungkin, Sinta tuh cuma gue tuh tahu dia siapa. Sinta tuh cuma cerita sama masalah. Dia tuh sebenarnya mau sekolah, dia bukan itu orang tua. Siapa tahu dibilang cuma ngomong kayak gitu cuma kamu doang, Nat. Iya. Pokoknya gak mungkin, gue tuh tahu siapa Sinta. Ya udah sih. Udahlah, daripada kita bahas orang lain, mending kita ganti topik aja. Gak baik tau ngomongin orang lain. Ya udah sih, jangan cuma ngasih tahu. Yan, Tia, Ica, dan Noti pun mengakhiri perbincangan mereka menyangkut pernikahan Mas Bagas, anak Pak Lurah. Sementara di sisi lain, Alan selaku pemimpin perusahaan pariwisata terbesar di Jogja, dan Yosi selaku kepala bagian penerbangan pegawai, dan Roni selaku kepala bagian pemasaran dan konsumen berbincang-bincang di sela-sela waktu istirahat makan siang di sekitar kantor mereka. Oh iya. Lagi Pak. Pagi baju. Oh iya Roni. Ya Pak, ya Pak. Bagaimana dengan baru perusahaan kita ini? Perusahaan kita sangat berkembang pesat Pak. Sekarang perusahaan kita banyak dibutuhkan oleh pelanggan dari dalam negeri maupun luar negeri. Apakah benar seperti itu? Tentu Pak. Lalu bagaimana dengan pelayanan kita hari ini? Cukup Pak, selama ini pelayanan kita tidak pernah menerima komplain. Kalaupun ada, kami dan tim sudah menyelesaikan dan mengevaluasi pelayanan lebih baik lagi Pak. Kalau kamu ya sih, bagaimana dengan kinerja karyawan kita? Apakah ada yang kurang memuaskan di pelayanan mereka? Jadi gini Pak, saat ini kita bagaimana sebagai karyawan mengingat karena konsumen yang menggunakan fasilitas kita pun masih banyak dan sumber daya manusia kita juga semakin sedikit. Kalau begitu kita membutuhkan beberapa karyawan baru lagi. Ya mungkin sekitar 10 karyawan Pak, 5 diantaranya karyawan tetap dan 5 karyawan freelance yang siap membantu kita dan bekerja untuk kita Pak. Kalau begitu, bila kamu bikin pengumuman kalau kita ingin menerima pegawai baru. Baik Pak. 1 minggu berlalu semenjak pertengkaran Sinta dan bapaknya. Pagi itu Bapak Sinta alias Pak Seno sedang pergi ke sawah, sehingga yang di rumah tinggal Sinta dan ibunya. Sinta, Sinta. Ya Bu. Sini nak, kerjanya Bu dulu. Kenapa Bu? Kamu mau kemana? Sinta udah janjian sama Mami. Iya kan yang bulan Dok. Harus lah Bu, itu pasti mau bermasalah sama Dok. Kalau aku itu keras kepala. Aku berharap kamu mau menerima pilihan Bagas. Jangan dibuat sama Mama, terus pasti nanti penyakitnya makin parah. Ya terserah Bapak, itu kan kemauan Bapak. Dok, kalau itu penyakitnya makin parah, Bapak turutin aja permintaan Bapak. Betul? Kita nggak mau Bu, kita tetap mau kerja, punya uang, boleh nikah. Tapi Dok, kita tuh butuh biaya pengobatan yang besar. Bagas kan usaha sukses. Maksud Ibu? Ya, kalau mau menikah sama Bagas kan bisa bantu pengobatan bapakmu. Jadi selama ini ibu sama bapak jodohin Sinta sama Mas Budi cuma buat manfaatin duitnya. Ya enggak Tondo, karena mungkin ibu sama bapak sekedar itu. Tapi kamu kan tahu kalau laki-laki sudah penyakit bapakmu makin parah.
Ibu takut bapakmu kenapa-napa kalau nggak sudah diobatin. Ibu kok ngomong gitu? Bapak tuh nggak kenapa-napa, Bu. Bapak tuh cuma capek, yang sakit. Udahlah, Bu. Ibu biarin aja Sinta kerja. Sinta kan udah dibantuin sama Novi. Nanti dulu, ya Bu. Nanti kita ngomong lagi ya. Sinta udah janjian sama Novi. Ayo, Sinta, tunggu. Perlahan Sinta meninggalkan rumahnya menuju ke tempat Noti, sahabat dekatnya. Di rumahnya ternyata Noti sedang mondar-mandir menunggu kedatangan Sinta. Pasalnya sudah hampir 1 jam Sinta belum juga datang-datang menemuinya. Mana ada sih Sinta? Jam segini belum datang juga. Permisi, Not. Akhirnya datang juga. Dari mana sih? Tadi biasa dia main dulu tentang Mas Bagas itu. Kasian banget sih. Jadi ngelamar kerja nggak? Jadi dong, Bawa lamaran ya kan? bawa. Ya udah, ayo. Ayo. Sinta dan Noti pun berangkat bersama untuk tes wawancara. Sinta wawancara kerja tapi ketika seleksi akhirnya gagal karena ijazahnya cuma lulusan SMA. Kemudian sakit bapaknya tambah parah. Orang tuanya menyesal karena tidak menyekolahkannya dan ia pun menerima perjodohan. Seperti Saman Sito Nurbaya lagi.